Kita berjumpa lagi di dalam video pembelajaran kali ini. Nah, untuk kali ini video pembelajaran menggunakan whiteboard animation, dan pelatihan ini dilaksanakan atau diselenggarakan dari eGuru ID. Nah, perkenalkan, nama saya Liliana Tangguh. Saat ini mengajar di SMA YPK 1 Biak, Provinsi Papua. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi. Baik, kita akan simak materi yang akan disampaikan di dalam video pembelajaran ini. Ya, baik. Untuk kali ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu diterapkan oleh semua negara. Kenapa? Karena semua negara memiliki masalah ekonomi. Nah, pada hakikatnya masalah ekonomi itu adalah alokasi faktor produksi. Nah, faktor produksi itu apa saja? Faktor produksi itu ada 4. Jadi yang pertama yaitu tenaga kerja. Yang kedua yaitu sumber daya alam atau SDA. Yang ketiga adalah modal atau capital, dan yang terakhir yaitu keahlian atau keterampilan, skill. Baik, kita akan melihat. Nah, dari pemaparan tadi bisa kita simpulkan bahwa sistem ekonomi itu adalah sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dan lembaga pemerintah dalam suatu tatanan kehidupan bernegara. Nah, menurut Adam Smith, sistem ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Kita akan lihat ya jenis-jenis dari sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Pada sistem ini menitikberatkan pada kebiasaan atau tradisi dan adat istiadat masyarakat dalam menjalankan perekonomian. Nah, dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat masih bergantung pada sumber daya alam. Dengan sumber daya alam tersebut, masyarakat berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Ciri-cirinya, kekayaan alam menjadi sumber penghidupan utama. Terus, pola hidup masyarakat bersifat kekeluargaan, alat atau teknologi produksi masih bersifat sederhana. Dan yang paling utama cirinya yaitu menggunakan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Yang kedua yaitu sistem ekonomi terpusat atau komando. Ini adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, sistem ekonomi liberal atau disebut juga sistem ekonomi pasar. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran atau mixed economic system. Nah, selanjutnya kita akan melihat sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi yang disebut ekonomi Pancasila. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat. Pemerintah berperan sebagai pelaku ekonomi sekaligus pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi di Indonesia. Pelaksanaan ekonomi Pancasila dijiwai nilai-nilai Pancasila, meliputi kekeluargaan, pandangan agamis tentang masyarakat, dan keadilan. Pada penerapan ekonomi Pancasila terdapat 3 pelaku ekonomi yaitu swasta, pemerintah, dan koperasi. Nah, di dalam pelaksanaan sistem ekonomi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang dijelaskan seperti yang ada ditampil di depan. Nah, baik, untuk materi kali ini mengenai sistem ekonomi cukup sekian, dan kita akan bertemu kembali di dalam materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.